yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang yang mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa kabar? Sehat? Harap tetap semangat. Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, dan lewat bacaan, utamanya dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, bacaan Injil, mengajak kita untuk sungguh merasakan bagaimana Tuhan senantiasa hadir dalam seluruh kehidupan kita umatnya, bahkan dalam seluruh ciptaannya yang boleh kita alami, kita lihat dalam kehidupan kita. Dalam setiap acara yang kita buat, apa yang paling penting kita upayakan? Biasanya ini berangkat dari pengalaman-pengalaman. Yang paling kita upayakan dan merisaukan adalah bagaimana supaya acara itu sungguh berjalan dengan baik. Semua orang mengalami dan merasakan bahagia dan senang. Utamanya kalau ini menyangkut misalnya acara perkawinan. Dan hampir pasti bahwa yang lahiriah itu yang sering paling diutamakan. Tetapi hal yang tersembunyi dari itu, yaitu semangatnya sendiri seringkali menjadi sesuatu yang hilang. Salah satu contoh seringkali menjadi alasan kenapa ada orang yang tidak mau menerima mengadakan doa rumah tangga. Biasa mereka mengatakan kami tidak siap. Yang sebenarnya yang dimaksud tidak siap adalah apa yang mau diminum, apa yang mau dimakan. Padahal harapannya adalah bahwa kita mau berkumpul bersama untuk merasakan kehadiran Tuhan lewat doa rumah tangga yang direncanakan oleh rukun. Itu salah satu yang mudah-mudahan dari paroki kita tidak ada yang beralasan saya tidak siap hanya karena tidak siap untuk menyediakan makanan dan minuman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita mendengarkan dari bacaan Injil pada kesempatan ini
Yesus menghadiri atau hadir di dalam keluarga Marta dan Maria. Apa yang kita dengarkan di sana, dua model manusia, kita umatnya, diperlihatkan di sana. Marta dan Maria. Lalu apa yang ingin dipesankan dengan sabda Tuhan yang perlu kita renungkan dari bacaan ini, yang pertama adalah bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita umat beriman. Kita memang tidak bisa melihat Dia secara langsung, namun kita bisa menyadari kehadirannya melalui pengalaman hidup kita masing-masing, melalui alam semesta, dalam berbagai macam hal yang boleh kita lihat. Seperti dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada kesempatan ini, Abraham mengalami kehadiran Tuhan lewat kehadiran 3 orang yang dalam perjalanan cukup jauh, situasi terik matahari di padang gurun lagi, lalu Abraham berada di bawah sebuah pohon. Abraham mencoba masuk dalam pengalaman orang yang berjalan begitu jauh di bawah terik matahari, maka muncul belas kasihan dari dirinya. Lalu dia memberikan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita mendengarkan baik-baik bacaan pertama tadi, hal itu yang terjadi. Dari diri Abraham, dia membangun komunikasi dengan baik, relasi dengan baik. Lalu buah dari itu juga bahwa dia menyajikan hal yang paling baik baginya. Akhirnya buah dari pertemuan itu ialah kita tahu bahwa istri Abraham, Sarah, itu sudah divonis tidak bisa lagi melahirkan karena dia sudah dicap mandul. Tapi apa yang dikatakan oleh orang ini, tahun depan kalau saya singgah lagi, Sarah istrimu itu sudah mempunyai anak. Sungguh luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kehadiran Allah membangkitkan semangat hospitalitas, semangat berbela rasa, semangat berbagi, semangat melayani dalam diri Abraham. Lalu pertanyaannya bagi kita, kapan kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita juga bisa memberikan yang terbaik dari yang kita miliki untuk pekerjaan dan pelayanan secara maksimal. Menjadi tanggung jawab kita untuk sesama kita yang kita layani ataupun untuk orang lain. Dan dengan demikian, itu adalah buah dari tanda kesadaran bahwa kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Lalu yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Yesus menegur Marta sebab ia terlalu menyibukkan diri dengan banyak perkara, sementara Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang ingin direfleksikan dari pengalaman dan perkataan Yesus ini, dialog Maria dengan Yesus dilihat sebagai suatu bentuk doa dan harapan. Dan mungkin juga hidup di dalam diri kita. Sikap menggerutu Marta menjadi gambaran doa kita umat beriman kepada Tuhan. Kita memang bekerja keras untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, dan demi masa depan. Agar sejahtera dan bahagia, kita pun mengisi hidup ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kegiatan-kegiatan sosial mungkin. Pekerjaan kita menjadi gambaran doa kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kita datang ke hadapan Tuhan dalam semangat doa, memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu pertanyaannya ialah apa isinya?
Pada saat kita sudah merasa bahwa kita sudah capek untuk berdoa, lalu kita mulai membangkang dan mengatakan Tuhan tidak pernah hadir. Padahal setiap saat saya hadir di gereja, berdoa dan banyak hal yang saya buat. Tetapi apakah itu tuntutan kita kepada Tuhan bahwa kita berdoa supaya Tuhan itu hanya memberi saja? Yang paling penting Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih adalah bagaimana kita menyadari Tuhan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka apa yang dibuat oleh Maria itu dipuji oleh Yesus. Bukan berarti bahwa yang dibuat oleh Marta salah. Tidak salah, hanya saja bahwa dia melakukan itu dengan semangat menggerutu. Dia mengatakan, apakah engkau tidak punya belas rasa dan tidak kasihan melihat saya? Saya sudah pontang-panting menyiapkan segala-galanya. Ini soal makanan. Seringkali hal ini menjadi ganjalan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita merasa bahwa kita sudah memberikan yang terbaik, tetapi seringkali kita iringi dengan sungut-sungut. Tidak dengan hati yang tulus dan penuh penyerahan diri. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena kita tidak merasa bahwa Tuhan datang menyapa saya. Tuhan hadir di dalam diri saya. Tuhan hadir melalui orang-orang lain dalam pengalaman-pengalaman kehidupan. Maka yang akan kita upayakan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, berusahalah untuk menikmati kuasa kasih Tuhan lewat alam ciptaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, terlebih lewat kehadiran semua saja, utamanya umatnya dalam bentuk apa dan bagaimanapun. Dan sejauh yang saya alami dalam pengalaman-pengalaman seperti ini Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali memang tidak mudah, tetapi susah dalam arti kita seringkali sudah punya latar belakang tertentu dalam soal pemikiran dan pengetahuan, sehingga penilaian itu mendoktrin kita untuk mengatakan sesuatu kepada orang. Tetapi hal yang sesungguhnya adalah berusahalah untuk menilai secara positif dengan penuh kerendahan hati dan semangat juang iman bahwa Allah hadir di dalam diri setiap perjumpaan kita dengan siapa saja di dalam kehidupan ini. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mohon dalam perayaan ini supaya kita semakin diberikan kekuatan dan semangat juang iman untuk sungguh mengalami kasih Tuhan lewat perjumpaan kita dengan setiap orang yang kita jumpai, merasakan kehadirannya seperti Abraham mengalami kehadiran Tuhan lewat 3 orang yang mendatanginya, seperti Maria yang didatangi oleh Yesus lalu duduk di bawah kakinya, mengambil waktu sejenak untuk merasakan bagaimana Allah berfirman dan masuk di dalam dirinya, sehingga Tuhan Yesus mengatakan Maria telah mengambil keputusan yang sungguh baik yang tidak akan diambil daripadanya. Tetapi engkau Marta menyibukkan diri dengan banyak perkara. Sebenarnya semakin banyak perkara yang kita buat Bapak Ibu Saudara terkasih, sejauh itu kita buat dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan, penuh iman bahwa Allah yang berperan dalam kehidupan kita, seperti yang diharapkan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini, di mana tanda kehadiran Allah itu nyata dalam diri putranya, sehingga walaupun dia mengorbankan seluruh hidupnya, dia tidak melihatnya sebagai suatu pengorbanan. Dihidupi oleh Rasul Santo Paulus, disemangati dalam seluruh karya pelayanannya, dan kiranya itu jugalah yang senantiasa menjadi bagian moto perjalanan kehidupan kita di paroki ini. Mari kita membangun persaudaraan satu sama lain, rasa solidaritas, dan senantiasa merhatikan satu sama lain. Untuk apa? Untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita rencanakan di paroki ini akan semakin sungguh menjadi kenyataan untuk membuat kita semakin merasa damai dan bahagia, karena kita semua tersapa
untuk bersatu menuju kepada kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kita dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, maka pada hari ini kita berdoa kepada Bapa di surga supaya keramah tamahan dan keterbukaan kita bagi orang lain mengungkapkan cinta kasih yang dalam dan nyata. Pada kita mohon kepadanya dengan menjawab, tinggallah beserta kami ya Bapa, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga gereja tidak pernah berusaha mempengaruhi orang dengan mempertunjukkan kekuasaan dan semarak tata lahirnya, melainkan bersikap terbuka bagi semua orang dalam pelayanan yang sederhana. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga mereka yang diserahi beban kepemimpinan dan tanggung jawab, baik di lingkungan gereja maupun di masyarakat umum, selalu mudah dihubungi. Semoga mereka mencari apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga mereka yang membaktikan diri kepada pelayanan orang sakit, cacat dan miskin, memberi lebih daripada hanya pelayanan. Semoga mereka memberi dirinya sendiri sebagai manusia sejati dengan sepenuh hati, tulus dan setia. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga orang-orang yang baru mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudari yang menyambut mereka dan mau mendengarkan serta menghormati mereka sebagai manusia, sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu lebih menghargai manusia daripada waktu dan barang-barang jasmani. Semoga kita menyambut sesama manusia seperti Allah menyambut kita. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa-doa permohonan bagi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya bagi Bapak Reynold yang sementara masih dirawat di rumah sakit karena operasi, Bu Lili, Pak Prengki, dan juga saudara-saudari kami yang masih sementara dirawat di rumah,
juga anak Desak supaya dia boleh sembuh dari penyakit tipesnya. Semoga dengan rahmat dan berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam semua orang yang menangani orang sakit, saudara-saudari kami yang sakit ini semakin pulih dari penyakitnya, dan akhirnya suatu saat Kau boleh bersama-sama dengan kami hadir untuk memuji memuliakan Dikau. Marilah kita mohon, Tinggallah beserta kami ya Bapa. Juga kami berdoa di seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya sama keluarga mendoakan akhir yang sudah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara kami ini boleh berserat penuh dalam kemuliaan-Mu, menikmati hidup abadi bersama para kudus-Mu juga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami, segala sesuatu yang baik kami terima dari tangan-Mu. Terima kasih karena Engkau berkenan mengabulkan permohonan-permohonan kami. Kami yakin bahwa Engkau akan menerimanya dengan rela, sebab kami berdoa kepadamu dalam nama Yesus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dah sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Lenyaplah kesan hamba-Ku lana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan ini sebagai hasil usaha jerih payah perjuangan hidup kami.
Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu, mempersatukannya dengan pengorbanan Putra Yesus Kristus dalam berupa roti dan anggur. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami nyatakan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, balah malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama, sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhan dan Allah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan
Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk menyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Pada Bakti 271. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Lagu Komuni Mada Bakti 282. 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap sebagai Semua santapan kami terima meresap dan mendatangkan kau kebahagiaan. burat tubuhku, bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena putramu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira dan sabdanya selalu kami perhatikan serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Sebab sabda putramu itu merupakan jalan kebenaran dan kehidupan kekal bagi kami ini dan untuk sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Lekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja 11 Juli 2022. Yang pertama, kursus persiapan perkawinan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 8 malam
di aula lantai 1. Calon yang akan menikah dipersilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada setiap hari dan jam kerja. Yang kedua, pengumuman kolekte pada tanggal 9 dan 10 Juli 2022. Kolekte gereja berjumlah Rp9.757.000. Kolekte pembangunan berjumlah Rp7.028.000. Pengumuman ketiga, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Bagi umat yang ingin didata, mohon untuk segera menghubungi ketua rukun masing-masing untuk didata, karena data akan segera diinput. Keempat, pendaftaran bagi yang ingin bergabung dengan Legio Junior dan Legio Mahasiswa atau Pekerja telah dibuka. Yang kelima, misa bahasa Mandarin akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 11 siang. Pengumuman dari Kor Credo. Sampaikan kepada umat bahwa dalam rangka memeriahkan peresmian gereja dan pesta pelindung paroki, diharapkan umat dari rukun dan wilayah agar dapat bergabung dalam paduan suara kredo Kor paroki kita, di mana latihannya akan dimulai pada awal bulan Juli 2022 setiap hari Senin dan Jumat pukul 19.30 WITA. Dimohon kepada para ketua wilayah dan ketua rukun agar dapat mengkoordinir anggota wilayah dan rukun dapat bergabung bersama. Demikian penyampaian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa penyampaian yang senantiasa diingatkan kepada kita. Dalam perencanaan kita di paroki ini yang sudah semakin mendesak kita buat, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan rencana kita, mudah-mudahan tahun ini gereja kita selesai dengan baik. Walaupun belum sempurna selesai, tetapi kita berencana untuk tetap mengupayakan supaya pemberkatan dan peresmian itu dilaksanakan pada bulan November. Tanggalnya sudah ketemu dengan Bapak Uskup, audiensi dengan beliau. Lalu tanggal itu dimajukan karena pada tanggal 16 itu ternyata Bapak Uskup ada rapat KWI. Tapi masih dilihat situasi, akhirnya jatuhnya di tanggal 9 November nanti. Sehingga cukup panjang waktu untuk mengisi kegiatan sampai pada kegiatan puncak di mana pesta umat akan dilaksanakan pada pesta pelindung gereja kita tetap tanggal 20. Jadi harap semua rukun dan wilayah seperti biasa tetap semangat dan kita seluruh umat senantiasa berpartisipasi mengambil bagian. Mudah-mudahan rencana kita ini bisa tunggu terrealisasi dengan baik. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Sama Pater Erik yang boleh hadir bersama kita kesempatan ini. Terima kasih Pater sudah boleh berkunjung ke paroki kami yang mengunjungi beberapa keluarga dan tentu harapan beberapa keluarga saudara-saudari dari Flores ini sebagaimana yang boleh menjadi sedikit pengalaman-pengalaman kami bersama dengan mereka, seringkali mereka sulit untuk mendapatkan surat baptis dan surat keterangan dari sana. Sehingga ada yang sudah 2-3 anak baru bisa diberkati ya, karena ini menjadi salah satu kesulitan yang kita alami di paroki. Dan itu semua di paroki ya. Semua di paroki di Keuskupan Agung Makassar ini itu ada kesulitan sedikit sehubungan dengan itu. Kita tahu bahwa peneguhan dan pemberkatan perkawinan hanya bisa dilaksanakan kalau ada surat baptis terbaru. Dan kalau itu tidak ada ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Andalas ini cukup banyak dibanjiri oleh rekan-rekan
sahabat-sahabat, teman-teman dari Timor untuk pemberian perkawinan. Saya harap bahwa ini juga menjadi perhatian kita bersama, saling mengingatkan. Saya kira itu titipan saya kepada Pater, kalau nanti kembali ke Flores supaya hal ini gimana caranya. Ya terpaksa kami meminta nomor kontak di paroki di mana dia dibaptis. Sudah penting bahwa dia tahu dan kami langsung kontak ke parokinya untuk bisa mendapatkan surat baptis terbaru dan kalau memungkinkan status liber, lalu nanti disandingkan atau dibandingkan dengan keberadaan mereka ada di sini sudah berapa tahun dan seterusnya. Jadi ini yang kenapa? Karena pencatatan kita itu satu di seluruh dunia untuk orang Katolik. Jadi hal ini harus dipahami ya dan dimengerti. Saya kira itu sedikit mengingatkan kepada kita. Sekali lagi terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih. Bahkan kita semua yang hadir pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 296. Tuhanku yang mulia, yang maha besar, Engkaulah gembala, aku dombanya. Selalu Dikau jaga dari Bapa dan Putra dan Roh